Halo Sobat Ngunyah, hari ini aku Bella dan tentunya hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Dan langsung aja di samping aku udah ada para anak rantau yang nanti pasti kalian akan tahu sendiri namanya. Oke, yuk boleh langsung kenalan aja Kak, namanya siapa? Halo teman-teman, nama saya Putra. Saya kuliah di Amikom, jurusannya ilmu komunikasi. Nah, asal saya itu dari Flores NTT. Oke, Kak Putra dari NTT. NTT. Yuk langsung aja, Kakak. Kalau saya Axel, saya prodi ilmu komunikasi, terus saya kuliah di Amikom. Nah, asal saya itu dari Maluku, khususnya Ambon. Oke, ada Kak Putra dan juga Kak Axel dari Ambon dan juga dari NTT. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, tapi nanti kita akan ada sesi makan-makannya. Tapi sebelum itu aku mau tanya nih, kalian sebagai anak rantau, pernah nggak sih ngerasain kayak culture shock waktu pertama kali datang dan merasakan makanan di Jogja? Gitu, pernah nggak? Kalau culture shock sih untuk makanan di Jogja pasti ada sih. Kalau awal-awal tuh lebih waduh kok manis semua nih makanannya. Lebih-lebihnya itu lebih terasakan kita biasa makannya di Warmindo. Nah, tempe orek di Warmindo tuh rata-rata manis. Makanya kita kayaknya kurang deh nih. Sedangkan kalau misalnya di NTT, Ya, di NTT tuh rasanya kayak gimana? kalau di NTT itu lebih ke asin, pedas sama asam. Oke, di Jogja Ya. manis banget. Ya, di Jogja manis. Oke, boleh kalau Kak Axel pernah nggak culture shock sama makanan di Jogja? Kalau saya sih lebih kaget makanan Jogja itu lebih murah-murah gitu daripada di Ambon. Soalnya kayak makanan Jogja itu juga emang lebih dominannya manis sih daripada ini. Soalnya kita di Ambon itu lebih dominannya pedas gitu, pedas asin gitu. Asin. Berarti 11-12 lah Ya. kita rasa makanan yang ada di Ambon dan juga ada di NTT. Ya. Oke, ngomongin soal harga. Tadi kan sempat disinggung kalau makanan di Jogja itu murah. Tapi menurut kalian benar gak sih di Jogja itu murah banget standar makanannya anak mahasiswa atau gimana? Atau enggak sebetulnya? Kalau dari saya sendiri ya, murahnya itu kebangatan sih kalau menurut saya. Soalnya di timur sana itu di khususnya Ambon, kalau saya itu makanannya maksudnya harganya itu cukup mahal sih, lebih Oke. mahal daripada ini. Di sana berapa? Kalau di sana itu untuk nasi padang ya, Oke, untuk seporsi. makanannya seporsi itu sekitaran 28.000. Kalau di sini kan 10.000 udah dapat nasi padang ya, kita Oke. udah makan gitu. Oke, bisa 2 kali Bisa makan dua kali ya. makan. Oke, kalau di NTT, NTT ya. ya. Kalau di NTT kurang lebih hampir sama sih. Makanan di sana tuh Mahal. 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 Mahal juga dong. Berapa? Kisaran berapa? Kisarannya tuh kita ambil contoh aja bakso ya. Bakso Malang. Bakso Malang di sana tuh paling murah, standarnya itu 15. Di 15.000. sini berapa? 10.000 aja udah dapat. 10.000 udah dapat bakso Malang semangkuk. Iya, Oke. di sana 15.000 tuh 15. belum komplit sama tetelan, Iya. bakso urat yang kecil-kecilan itu belum. Mahal ya. Mahal, makanya Oke. sampai di sini tuh lihat harga di sini Murah murah banget. sekali nih. Kenapa di sana tidak begitu? Kenapa di sana? Mungkin karena bahan bakunya di sana Ya, lebih mahal. mahal. Kehidupan di NTT dan di Ambon jauh lebih mahal daripada di Jogja. Hmm. Nah, tapi yang di Jogja itu yang mahal adalah coffee shopnya. Mahal banget. Iya, kalau itu. Oke, nah terus aku boleh tanya nggak? Ya. Tadi kan culture shock ya, Hmm. terkait dengan makanan yang ada di Jogja. Nah, kira-kira kalian butuh waktu berapa lama sih buat beradaptasi sama cita rasa makanan Jogja? Kalau untuk saya sendiri itu cukup lama sih baru bisa menyesuaikan sama makanan-makanan Jogja. Soalnya saya juga kan gak terlalu suka manis ya. Manis. Jadi kalau untuk makanan Jogja kan pedas itu jarang ditemukan gitu.
Oke, pedas itu jarang. Kalau kakak, tapi berapa lama tadi? Sekitar 1 tahun lah baru bisa 1 menyesuaikan tahun. itu. 2 semester. Oke, nah kalau kakak, Kalau saya sih paling cepat ya, paling cepat tuh 6 bulan, setengah tahun. Itu mau nggak mau harus udah paksa aja lah. paksa aja Iya. makan manis. Manis udah nggak apa-apa. Oke, aku juga gitu kok, walaupun aku asli orang Jawa, tapi kalau makan manis tuh rasanya kayak gitu. Ada yang aneh aja tapi tetap enak gitu. Oke, langsung aja. Sekarang di hadapan kita sudah ada 4 menu makanan. Jadi di sini ada jadah tempe, terus di sini ada gudeg, tahu kan gudeg? Tahu. Ya. Oke, terus di sini ada bapia, terus selanjutnya ada, tahu apa ini? Waduh, kalau ini kurang Nah, sih. ini namanya yangko. Oh ya. Oh. Nah, oke. yangko. Terus di sini nanti aku bakalan jelasin sedikit dan nanti aku akan meminta kalian untuk ikut mencicipi rasanya itu seperti apa. Oke, kira-kira kalian mau makan yang mana dulu? Dari gudeg boleh sih. Ya, yang berat-berat Oke, berat-berat gudeg aja dulu dulu. boleh. Silahkan diambil masing-masing. Ambil aja, Oh ya. ambil aja kak. Santai aja kita. Ambil yang banyak juga nggak apa-apa. Banyak-banyak juga nggak apa-apa ya. Banyak-banyak juga nggak apa-apa. Habisin aja ya semua. Habisin juga nggak apa-apa. Oke, kakak boleh silahkan ambil. Nah, sembari kalian mencicipi, sembari kalian ngambil, aku mau ngasih sedikit penjelasan nih terkait gudeg. Dicicipi juga nggak apa-apa kok. Oh ya. Disambi aja. Nah, jadi gudeg ini adalah salah satu makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda. Jadi dulu pas waktu masih pembangunan di kota gede, lagi bangun keraton, jadi banyak sekali pohon nangka yang ditebang sampai akhirnya para warga menyajikan memasak atau mengolah nangka muda itu menjadi olahan khas yang sampai sekarang bisa kita nikmati. Dan nangka muda ini kenapa kok namanya gudeg? Ada yang tahu nggak? Karena di Jawa itu ada kata yang ngaduk. Kalian tahu nggak sih ngaduk? Ya. Oh, Ngudeg. Nah, kalau di Jogja itu namanya ngudeg. Kenapa kok ngudeg terus diplesetin jadi gudeg? Karena selama masaknya itu memerlukan proses yang lama banget biar nggak gosong, jadi diudek terus sampai akhirnya ya udah jadilah gudeg gitu. Jadi ini dimasaknya itu pakai rempah-rempah khas Jogja, terus kemudian disajikannya bisa pakai ayam, bisa pakai krecek, bisa pakai tempe bacem, telur bacem dan lain sebagainya gitu. Oke, udah Udah. menikmati Menikmati banget. banget. Iya. Kita review dari yang mana dulu nih? Kakak dulu deh, Kak Putra. Oke. Aja dulu. Kalau saya ini lupa nih namanya apa nih? Itu namanya krecek. Oh, krecek. Krecek. Kalau krecek ini menurut saya masih masuk lah di lidah. Oke. Nah, sama daun ubi ya ini. Ya, daun Ya, daun ubi. ubinya. Kalau untuk nangka mudanya tadi, waduh, kayaknya ini terlalu manis. Manis banget ya. Mohon maaf tapi ini It's sangat okay. manis tapi oke lah, enak. Oke lah, enak. Oke, yuk dari kakak. Kalau saya sendiri kan ini kan tahunya ya, Hmm. terus sama apa tadi namanya? Krecek. Ah, Krecek kreceknya. sama tahu bacem. Ya, kalau kreceknya cukup ini sih agak pedas-pedas gitu. Oke, Terus enak. sama tahunya cocok di lidah sih kalau aku. Oke, cocok di lidah. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang mana dulu nih? Kita majukan aja dulu ya. Oke, kakak mau yang mana? Jadah tempe? Ya boleh sih. Boleh. ada Oke, tempe. boleh yuk ambil satu. Oke, nah boleh dicicipi dulu sembari aku jelasin lagi. Oke, kalau jadah tempe ini adalah makanan khas Jogja juga, tapi dia dari Kaliurang. Oh, Oke, dari tahu kan Kaliurang Ya, daerah tahu. yang dulu tuh Merapi. Nah, sampai akhirnya dulu ada namanya Mbah Carik. Mbah Carik menyajikan jadah tempe dan juga jadah yang
ditempel dengan tempe bacem ke keluarga keraton. Nah, dari situlah para keraton sultan itu mereka tertarik, mereka suka sama rasanya. Nah, sampai sekarang, sampai akhirnya jadah tempe masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Jadi, itu adalah olahan dari ketan yang dicampur dengan kelapa, terus kemudian ditambah dengan tempe bacem. Sama kayak yang tadi tahu bacem yang ada di gudeg. Gitu. Oke, gimana rasanya? Boleh kita review lagi? Taruh sini lagi Kak, nggak apa-apa. Gimana menurut kalian rasanya? Kalau ini sih masuk sih. Masuk. Sangat-sangat masuk. Sangat-sangat masuk. Kenapa nih? Soalnya pakai ketan ya itu. Iya, pakai ketan. Ketan terus sama tempenya. Nggak terlalu kayaknya manis. perpaduan yang pas Oh, sih. perpaduan yang Ya, pas. jadi bisa lah kalau untuk ganjal perut. Oke, kalau dari kakak gimana? Kalau saya sendiri sih enak, cocok sih sama lidahnya. Maksudnya dia agak kenyal gitu, kayak apa ya, cireng gitu ya. Kayak cireng. Iya, kenyal-kenyal gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bapia. Aku Wah. aja yang nentuin makanannya ya. Boleh. Oke, Bapia ya. bapia. Kalian tahu kan ini? Pasti? Tahu. Oke, boleh silakan dicoba dulu. Dan bapia ini adalah akulturasi antara budaya Cina dan juga Jawa. Jadi dulu ada pedagang Cina yang dia tuh menyajikan bapia tapi versi daging babi. Jadi kan karena Indonesia mayoritasnya agama Muslim, nggak mungkin kita mengkonsumsi babi. Sampai akhirnya ya udah kita adopsi. Bapianya masih tetap pakai adonan bapia, tapi isiannya diganti dengan kacang. Terus setelah itu apa lagi? Kacang coklat, terus ubi-ubian gitu. Sampai akhirnya adalah bapia patok ini, bapia juara 1 dan lain sebagainya. Oke, rasanya gimana nih Kak? Rasanya tuh kayak kue kering gitu nih, sumpah isiannya apa nih? Oke, mana lihat? Ini Ini kacang. kacang ya. Iya. Ini rasanya kayak kue kering. Kalau kita di NTT itu pas Natal kayak gini itu biasa kue kering kayak gini tuh pasti selalu rasanya mirip kok. Oke. Boleh lah. Approve ya. Yuk, kakak gimana? Sama nih, Enak. Enak. Kayak kue lebaran gitu. kue lebaran. Iya. Oke deh, jadi bisalah kalian nikmati. Bisa. Ya. Oke, terakhir ada yang warna-warni. Ini namanya yangko. Yamko. Ya, ini sama khas Jogja. Boleh dicoba dulu. Oke, nah boleh sambil dicoba, sambil aku jelasin lagi. Oke, nah kalau yangko ini sama olahan dari ketan. Kalau orang bilang tuh ini adalah mochi versi orang Jawa. Wow. Nah, jadi ini ada beragam rasa, mulai dari stroberi, mangga, coklat, dan lain sebagainya. Terus biasanya yangko ini tuh ada juga nih yang di dalamnya tuh ada isiannya. Nah, tapi kita lebih suka, lebih sering pakai yang dicampur aja Campur rasanya aja. gitu. Kalau ini sendiri asalnya dari daerah Kota Gede. Nah, jadilah yangko. Kayak bener kan yangko? Oke. Nah, yangko ini dia itu adalah makanan yang nggak tahu aku mau jelasinnya gimana. Oke, intinya udah ya tahu yangko itu. Tahu. Oke, yuk sekarang boleh dong di spill rasanya kayak gimana? Aduh, kalau ini sih menurut aku ya enak banget sih ini. Enak Ya banget. kayak cocok banget ini. Kayak apa ya? Yang kenyal gitu terus manis. Oke. Ya. Ratingnya Sembilan. berapa nih? Kalau aku sih 9. 9. Kalau dari kakak berapa? Spill rasanya dulu deh. Kalau yang hijau nih apa nih? Campuran apa nih? Yang hijau tuh apa? Melon. Oh, melon. Iya, jadi kita varian rasanya buah-buahan, Kalau melon ini agak manis sih. manis. Iya. Tapi enak. Enak, kenyalnya dapat. Enak cuman manis itu ya. Kemanisan banget. Belum bisa. Oke, terima. red berapa nih? Kalau ini
Berapa nih? 7, 8, 9, 6 lah. 6. Enam. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Oke, enak tapi ya, enak. Enak banget. Nah, ini biar gak lengket, dia tuh ada lapisan dari tepungnya. Oke, terima kasih Kak Putra dan juga Kak Axel karena hari ini sudah menemani aku untuk mereview makanan-makanan yang ada di sini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Ngunyah yang sudah menyaksikan episode kali ini. Dan tentunya kita akan selalu membawa kalian ke cerita ngunyah yang aku lupa. Dan tentunya lanjut aja apa Dulang? Aduh maaf ya. Aman, santai. Oke, yuk. Oke, terima kasih banyak ke Kak Putra dan juga Kak Axel yang sudah menemani aku untuk mereview makanan pada hari ini. Dan tentunya untuk Sobat Ngunyah, kita akan selalu membawa kalian semua untuk jatuh cinta kepada Jogja melalui rasa makanan khas Yogyakarta. Dan jangan lupa saksikan kami terus hanya di YouTube Sedulur Jogja dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeay, terima kasih.